لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah kali ini tentang asal-usul Hajar Aswad. Mungkin ada sahabat seiman yang bertanya, apa itu Hajar Aswad? Jadi, Hajar Aswad merupakan jenis bebatuan yang mengkilap dan tidak rata. Batu ini berwarna hitam kemerah-merahan. Selain itu juga terdapat bercak kuning. Menurut hadis riwayat Tirmizi, Hajar Aswad adalah batu-batuan dari surga. Batu ini memiliki sejarah yang cukup penting dalam perkembangan Islam. Hajar Aswad pada mulanya berwarna putih, yang lebih putih dari susu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Sunan Tirmizi nomor 803. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Atta bin As-Said, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad turun dari surga dengan warna lebih putih dari susu, kemudian berubah menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Dan juga awalnya Hajar Aswad ini mengeluarkan cahaya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Sunan Tirmizi nomor 804. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai dari Raja Abu Yahya berkata, saya telah mendengar Musafi Al-Hazib berkata, saya telah mendengar Abdullah bin Amr berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Hajar Aswad dan makam Ibrahim merupakan dua permata di antara permata surga. Allah telah menghapus cahaya keduanya. Jika tidak Allah hapus, niscaya cahayanya akan menerangi jarak antara timur dan barat. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hajar Aswad ini dibawa dari surga dan dipersembahkan khusus untuk Nabi Ibrahim dan ditempatkan di sudut Ka'bah. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun Ka'bah, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 125 dan 127. Surat Al-Baqarah ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Artinya, ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan, jadikanlah sebagai makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ingatlah ketika kami mewasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang tawaf yang iktikaf serta yang rukuk dan sujud. Surat Al-Baqarah ayat 127. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Artinya, ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pendengar, lagi Maha Mengetahui. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ka'bah merupakan tempat ibadah pertama yang dibangun di dunia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi-Bakkata mubaraka. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin.
Artinya, sesungguhnya rumah atau ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya membangun Ka'bah, banyak kekurangan yang dialaminya. Pada mulanya Ka'bah itu tidak ada bumbung dan pintu masuk. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Nabi Ismail bertungkus lumus untuk menjayakan pembinaannya dengan mengangkut batu dari berbagai gunung. Sebagaimana disebutkan dalam buku Kisah Para Nabi dan Rasul, Ibnu Katsir menjelaskan saat pembangunan Ka'bah hampir selesai dan masih terdapat satu ruang kosong untuk menutupi temboknya, Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail alaihissalam untuk mencari batu agar ruang kosong itu bisa segera tertutup. Nabi Ibrahim berkata, Nabi Ismail berkata, "Pergilah engkau mencari sebuah batu yang aku akan letakkan sebagai penanda bagi manusia." Kemudian Nabi Ismail alaihissalam pergi dari satu bukit ke satu bukit untuk mencari batu yang baik dan sesuai. Ketika Nabi Ismail alaihissalam sedang mencari batu di sebuah bukit, Jabal Qubais, tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam memberikan sebuah batu yang cantik. Nabi Ismail dengan segera membawa batu itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam merasa gembira melihat batu yang sungguh cantik itu. Beliau menciumnya beberapa kali. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, "Dari mana kamu dapat batu ini?" Lalu Nabi Ismail berkata, "Batu ini kuterima daripada yang tidak memberatkan cucuku dan cucumu." Lalu kemudian Nabi Ibrahim menciumnya lagi batu itu, yang diikuti oleh Nabi Ismail alaihissalam. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai sekarang Hajar Aswad itu dicium oleh orang-orang yang pergi ke Baitullah. Siapa saja yang bertawaf di Ka'bah disunahkan mencium Hajar Aswad. Beratus ribu kaum muslimin berebut ingin mencium Hajar Aswad itu. Yang tidak menciumnya cukuplah dengan memberikan isyarat lambaian tangan saja. Apabila manusia mencium batu itu, maka timbullah perasaan seolah-olah mencium ciuman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hajar Aswad itu merupakan tempat diperkenankan doa. Bagi yang ada kesempatan, berdoalah di sana. Insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tetaplah menjaga hati ketika sewaktu mencium Hajar Aswad, supaya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tipu daya syaitan di tanah suci Mekah sangat kuat. Sebagaimana Khalifah Umar bin Al-Khattab sampaikan, apabila beliau mencium batu itu atau Hajar Aswad, ia berkata, "Aku tahu, sesungguhnya engkau hanyalah batu biasa. Andaikan aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, sudah tentu aku tidak akan melakukannya." Maksudnya mencium Hajar Aswad. Sebagaimana dalam Sahih Muslim nomor 2228, dan telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, dan telah mengabarkan kepadaku Yunus dan Amr dalam riwayat lain, dan telah menceritakan kepadaku Harun bin Sa'id al-Aili, telah menceritakan kepadaku Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepadaku Amr dan Ibnu Syaibah, telah mengabarkan kepadaku Amr dari Ibnu Syihab dari Salim, bahwa bapaknya telah mengabarkan kepadanya. Ia berkata, Umar bin Al-Khattab mencium Hajar Aswad. Kemudian Umar berkata, "Ketahuilah, demi Allah, aku tahu kamu hanyalah batu. Kalaulah aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu." Harun menambahkan dalam riwayatnya, Amru berkata, "Dan telah menceritakan kepadaku seperti di atas, Zaid bin Aslam dari bapaknya Aslam." Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika menyentuh Hajar Aswad dengan benar, akan menjadi saksi di hari kiamat nanti, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Sunan Tirmizi nomor 884, telah menceritakan kepada kami Qutaibah dari Jarir dari Ibnu Khusaim dari Said bin Zubair dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda mengenai Hajar Aswad, "Demi Allah, Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dengan dua mata dan lisan yang dapat berbicara, bersaksi bagi siapa saja yang menyentuhnya dengan benar." Demikianlah kisah asal-usul Hajar Aswad. Semoga kita mengambil hikmah dari kisah ini. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.